Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is your host Ferry Silvat. Kembali lagi nih di segmennya Kau Jawab. Ini bersama V The King ya, Alfi The King ya. Waduh, ini namanya kok Alfi The King, Wak? Dari mana tuh? Jadi ceritanya itu dulu nama pertamanya itu ya IKE pertama itu Alfi Voice sebenarnya. Alfi Voice. Itu zaman 2000 berapa tuh? Itu kalau nggak salah tuh 2009-an lah. 2009. Nah, 2009. Awal-awal pertama kali aku buat musik ya gitulah. Musik. Berarti dulu sering buat lagu nih. Dulunya ada buat lagu paling buat lagu kayak mana ya? Lagu zaman-zamannya dulu lah. Berarti di 2009 gitu. Di 2009 kan? 2009 itu awal mulanya dari 2009. Buat lagu judulnya apa nih? Judulnya tuh pertama kali kalau nggak salah judul lagu pertama aku tuh judulnya Dinda. Itu lagu-lagu cinta gitu. Ya, memang dari awalnya itu aku mainnya tuh jatuhnya mainnya di lagu cinta. Lagu cinta. Kenapa pilih genre-genrenya ke arah-arah cinta gitu? Apalagi kasmaran mungkin saat itu. Ya kenapa? Sebenarnya gimana ya? Kalau dari awalnya itu aku kan awalnya tuh nge-rap juga. Oke, nge-rap juga. Cuman banyak kawan-kawan yang di kalangan aku tuh suara kamu bagus katanya. Kata dia sih, ya kan? Kata dia, suara kamu bagus. Terus ya aku pikir aja, coba nyanyi aja gitu ya. Berarti coba jadi singer. Coba jadi singer. Oke, jadi singer. Tapi di balik singer ini kan kegiatannya kan jadi musik produser kan? Kesehariannya kan? Iya, kesehariannya sih selingannya selain aku singer, aku juga buat musik gitu. Musik. Oke, musik cinta. Juga waktu kita balik lagi, aku mau bahas Mesraya nih karena kan tuh lagi booming nih ya. Jadi Mesraya itu kan di Hikayat Gayo tuh kan? Hikayat Gayo. Di Hikayat Gayo. Itu aslinya orang mana? V nih. Asli kota aku kalau lahirnya di Padang Tiji aku lahirnya, cuman dari kecil tuh aku di Kutacani. Dari lahir besarnya di Kutacani. Dari SD, SMP, SMA di sana. Oke, di Kutacani. Abis itu kan di Hikayat Gayo itu kan bahasa Gayo. Ada kendala nggak di bahasa Gayo tuh? Di bahasa Gayo sebenarnya kemarin tuh waktu pertama-tama buat itu aku agak celak dikit gitu. Celak, Wak. Celak, bahasa Aceh itu celak ya. Celat ya. Gitulah, agak celak dikit waktu belajar bahasa Gayonya. Cuman ya aku coba dengerin lagi dari kawan-kawan, dari teman yang Gayo, ya? Kawan dari Gayo, dia kan salah satu translator lirik aku juga di lirik juga di Mesraya tuh. Jadi dia kirim ke aku voice note-nya, aku belajar dari situ. Oke, berarti Mesraya sebenarnya kan itu bahas tentang kayak mana kerukunan, kayak mana keberagaman yang ada di Aceh ini kan. Dan juga banyak respon-respon positif juga dari orang yang nonton. Bahkan di Kalimantan juga, di Malaysia pun juga nonton kan. Artinya kan Aceh ini banyak suku-suku, banyak bahasa. Jadi kenapa anthem Orangutan Squad itu backgroundnya itu tentang budaya gitu. Apa motivasinya atau kenapa dibuat rap dengan berbagai bahasa gitu. Jadi sebenarnya gini ya, kalau misalnya kita buat musik anthem penggarapannya itu umum kayak misalnya musik anthem kayak klik gitu kan. Kalau kita jualnya di Aceh ini itu kurang menjual sebenarnya. Karena kan kalau yang ada di Aceh ini mereka tuh sukanya dengar yang adat-adat gitu. Adat. Berarti walaupun genrenya hip hop, tapi pembawaannya juga nggak ketinggalan dengan adat budaya di belakang gitu. Maksudnya supaya pasar yang ada di Banda Aceh ini atau Aceh secara keseluruhan juga bisa nikmatin lagunya itu. Awal-awal nih, kan di dunia hip hop kan. Kayak mana respon masyarakat nih? Sebelum Mesraya, Salim. Yang pertama itu kan
kami buat itu kan bareng kawan juga kan buatnya Salem pertama. Salem. Nah, luar Salem tuh alhamdulillah respon masyarakat yang ada di Aceh ini positif semua. Alhamdulillah positif semua. Nah, dari situ naik Salem ya kami ya udah buat adat aja gitu. Coba buat musik adat tapi harus digabungin sama musik yang modern juga. Oke. Itu jadi penggabungan antara dua itu. Terus kan ada beberapa konser atau maksudnya event-event yang orang utan suka tampil gitu kan. Nah, ada nggak satu kota atau beberapa kota yang memang berkesan? Kemana? Coba cerita deh. Di mana? Ada cerita nggak di event-event itu atau di Takengon kemarin atau di Malabo yang paling banyak? Kalau bagi aku yang paling berkesan tuh di Takengon. Kenapa tuh? Di Takengon tuh gimana ya bilangnya? Kekompakan kami tuh memang terasa kali. Kemana-mana tuh bareng, mau perform aja harus mau dibangunin satu-satu dibangunin, paling susah tuh dibangunin si Piklus. Ya, segmen kemarin ya. Piklus. Jadi bangunin ya. Pokoknya dari kami ngopi, jalan-jalan di sana apa segala macam sampai perform. Ada yang minus aja sedikit, misalnya bajunya kurang, gitu. Belinya tuh bareng-bareng gitu. Berarti nggak dari uang masing-masing gitu. Di Takengon bareng-bareng semua, dari ikat kepala apa segala macam. Nah gini nih, kan di Takengon nih kan juga di syair hikayat Gayo kan. Orang kan pernah bilang kalau fasih gitu bahasa Gayo, dan itu juga belajar sebenarnya kan. Ada kedekatan nggak dengan cewek-cewek Gayo mungkin? Gimana tuh? Ada nggak? Nggak ada ya. Kalau bagi aku ya, kalau pengucapan bahasa Gayo itu sebenarnya aku belum fase-fase kali. Tapi alhamdulillah diterima lah. Diterima di telinganya orang Gayo. Bahkan ada nggak yang pikir kalau V sendiri orang Gayo? Ada sempat DM dia bilang, abang orang Gayo ya katanya. Oh, abang orang Gayo. Enggak, abang orang Aceh. Cuman belajar aja bahasa Gayo. Tapi ya kita kan kalau misalnya belajar kan ya pasti bisa. Berarti kayak gini ya bisa kita tangkap. Orang utan Squad dengan background budaya gitu kan. Habis itu juga anak muda ini tanpa disadari juga belajar bahasa yang ada di Aceh kan. Iya. Artinya kan ikut andil juga dalam melestarikan bahasa ini sendiri. Terus untuk ke depan nih, kita bicara masa depan nih kan. Kira-kira pengen kunjungi kota mana nih? Kalau ini kepengennya nih. Ya kalau misalnya yang ke nasional nih, kemana? Ke nasional ya, kalau misalnya ke nasional tuh ya minta lah, insya Allah lah kita bisa bakal mungkin ke Bandung dulu atau ke Jakarta yang paling dekat-dekat lah. Karena kan gini, ada beberapa para pendengar itu kan bukan dari Aceh sendiri, penikmatnya kan bukan dari Aceh sendiri. Ya, jadi kan kalau misal pun ada permintaan di sana kan orang Sukan juga bersedia pergi ke sana kan. Oke. Terus aku mau nanya di Anthem lagi, kita bahas Anthem dulu nih ya. Bahasa Indonesia. Kenapa ada bahasa Indonesia di Anthem itu? Tujuannya? Nah, itu tadi kan adatnya kan kalau di Aceh kan banyak bahasa tuh, dari bahasa Singkil, Subuh Salam, Gayo, bahasa Kota Cani, bahasa Acehnya sendiri juga. Jadi kita ambilnya yang lebih universal, yaitu bahasa Indonesia. Karena kita memang tinggal di Indonesia. Artinya teman-teman yang nggak ngerti dengan bahasa Aceh atau bahasa yang ada di Aceh juga terwakili juga di. Nah, gitu ya. Terwakili. Tapi kan memang ada translate-nya juga. Oke. Sebagai musik produser nih, ada kendala nggak waktu buat musik tuh? Kendala-kendala ada nggak? Ya alhamdulillah sampai saat ini berkat kontribusi kawan-kawan juga yang banyak ambil andil dalam pembuatan musiknya, penggarapan liriknya, dari semua lah. Itu kerjasamanya itu lumayan kok bisa dibilang alhamdulillah kompak gitu. Kompak ya semua. Habis itu juga si visualnya visual dari video pun teman-teman siapa nih dibalik editor atau videographer tuh? Boleh di sharing nggak?
siapa di balik. Sebenarnya gini ya, kalau misalnya dibilang dari buat dari making instrumennya, terus penggarapan liriknya, terus penggarapan videonya juga, terus cari lokasinya juga, itu bareng-bareng. Nggak ada yang kerjanya tuh individu gitu. Berarti memang selain dari kekompakannya itu memang terasa waktu penggarapan video juga kompak gitu ya. Gitu. Nah, jadi waktu pokoknya dari pertama buat lah, dari itu kan pertama buat tuh buat instrumen, habis itu lirik, habis itu baru penggarapan video sama cari aksesoris untuk video, mungkin baju apa segala macam gitu, sama lokasi lapangan untuk buat videonya, itu bareng-bareng semua, nggak ada yang misalnya kalau bisa buat musik itu sendiri nggak. Berarti suka duka juga bareng-bareng gitu ya. Alhamdulillah. Jadi aku masih kepo nih kan. Yeah. Cinta gitu kan. Cinta. Lagu-lagu cinta itu ada nggak salah satu judul yang memang ada makna di balik sebuah lagu itu? Atau saat itu lagi galau terus buat karya? Kan karya itu kan bisa juga dari kesedihan buat karya, dari kita bahagia juga bisa buat karya itu. Jadi ada nggak? Misalnya sebagian banyak lagu cinta itu lagu cinta yang udah aku buat itu memang dari kehidupan aku sehari-hari. Dari kehidupan sehari-hari ini ya. Aku selingkuhin orang atau diselingkuhin gitu. Selingkuhin atau diselingkuhin. Nah, jadi sering buat kayak gitu. Tapi nggak banyak juga dari kawan-kawan misalnya dia sharing sama gue nih, sharing. Terus dia bilang aku mau sharing lah. Aku baru diputusin. Karena kemarin juga aku sharing kan. Kedok nih. Buka kartu gitu ya. Oke. Itu momen kesedihan tuh kan bisa dibuat lagu, habis itu bahagia juga bisa dibuat lagu. Sebenarnya itu kalau kita main di hip hop itu nggak sulit sebenarnya. Apa yang kita rasain sekarang, apa yang kita rasain misalnya sekarang nih aku lagi jatuh nih misalnya, lagi jatuh dari kehidupanku. Ya udah aku buat lirik, coba buat lirik gitu dari situ. Oke. Aku mau tanya soal mixtape. Mixtape itu ada ikut andil nggak? V ini di mixtape ada di mana ikut andilnya nih? Lagi-lagi judulnya itu cinta. Oh, hayalku judulnya. Jadi buat kawan-kawan yang mau dengar lagu cinta kan, bisa dicari nih ya dari Bidaki. Oke, aku mau nanya nih, balik lagi ke masa lalu. Aku kan suka ke depan, besok belakang. Lagu featuring yang paling, maksudnya partner featuring dulu itu siapa aja? Partner featuring yang paling sering sama aku itu satu tuh Angga Sinaga. Nah dia juga yang kasih nama Alfi Daking. Berarti dia juga salah satu orang yang juga ada di samping Ki. Ya. Gitu dia yang bantu buat lirik, dari ngajarin aku buat lirik, ngajarin ngajarin tentang rap lah, tentang musik gitu. Berarti kayak gini ya, orang Hutan Squad sendiri dengan personilnya habis itu punya cerita sendiri di baliknya dia masuk OHA. Kau punya cerita sendiri nggak? Kapan tepatnya masuk OHA? Pertama itu kalau nggak salah aku 2014-an lah. 2014. Waktu pertama kali OHA dibangun lah, itu kan 2015. 2015. Jadi 2014 tuh aku udah gabung sama kawan-kawan semua yang ada di Aceh ini, kayak si Dana, si Fiklus atau si Marfa juga, si Mandor, udah gabung semua. Jadi gabung itu ya terpikir lah ayo kita buat Orang Hutan. Kenapa Orang Hutan namanya? Sebenarnya gini ya, kalau nama Orang Hutan tuh jadi kan kawan-kawan ini kan ada yang basicnya itu dari hutan semua. Jadi benar. Ini generasi pertama kan? Iya, generasi pertama. Okay. Generasi pertama itu basicnya dari hutan semua. Hutan. Dari Aceh tuh kan terkenal banyak hutannya. Iya, ya benar. Kan? Aceh Tenggara, Gayo Luwes. Nah, kawan-kawan nggak semuanya di Banda Aceh gitu. Ada
yang di tempat lain juga, ada yang dari Takengon, ada dari Aceh, ada yang dari Subuh Salam juga kayak Marfa kan. Itu kan basicnya kan hutan semua. Berarti kan namanya orang hutan kan? Belum ada squad itu kan? Belum ada. Udah ada. Udah ada orang hutan squad. Squadnya itu kan kayak geng gitu. Kayak Tyler Gang, kayak Wiz Khalifa sama krunya Wiz Khalifa, Tyler Gang. Jadi kami kan nggak mungkin pakai geng, orang hutan geng. Jadi buat orang hutan squad juga. Squad itu kan lebih ini dia. Berarti kayak orang hutan geng. Susah kan? Susah. Orang hutan squad tuh lebih masuk. Jadi lebih di enain pengucapannya aja. Enain pengucapannya. Asik. Itulah squad. Ya, sampai sekarang alhamdulillah sampai 2020 dan bakalan banyak juga lagi. Men, ini waktu coronavirus nih kan kita bahas. Itu lebih produktif atau enggak? Sebenarnya kalau bisa dibilang kami kan kerjanya kan di studio terus semua. Ya otomatis bakalan lebih produktif. Lebih produktif. Berarti selama corona nih ada berapa lagu sebenarnya yang lagi disiapkan sama orang Hutan Squad? Ya alhamdulillah banyak lah. Dari karyanya si Utas Boy kayak Civic Plus. Yang kemarin kan ya Civic Plus, terus tuh karyanya aku juga bakalan keluar juga sama si Marfa. Oh, berarti isunya nih ada udah banyak. Vi dan Marfa ya. Insyaallah tuh bakalan ada di situ. Tapi kita coba manage dulu gitu. Manage dulu siapa yang bakalan keluar dulu gitu. Harus diiniin dulu. Oke. Yang bakalan keluar dulu. Berarti waktu kemarin coronavirus semua teman-teman juga lagi ngumpulin karya-karyanya, lagi bersiap nih kan, record semua. Oke. Untuk ke depan harapannya untuk orang Hutan Squad nih. Ya aku sebenarnya harapanku kan ini kan udah kayak gimana? Aku bilangnya itu ini udah kayak keluarga kedua aku di sini. Waduh. Di Banda Aceh. Jadi kalau bisa itu jangan sampai ada selisih atau gitu. Misalnya kalau ada selisih pun ya kita bicarain baik-baik gitu. Jangan ada yang pergi lagi gitu. Berarti harapannya udah cukup klop bagiku ya, udah cukup nyaman gitu. Harapannya tetap kompak. Ya, tetap kompak. Kerjasamanya tetap jalin terus gitu. Karyanya pun juga nggak henti. Oke, Daking berarti V ya. Oke, berarti berarti kita tunggu ya karya dari V ya. Tunggu. Ditunggu ya. Jangan lupa tuh subscribe juga orang hutan ya. Ya, jangan lupa subscribe dan komen. Wah ya. Oke, udah berapa menit kami menemani kalian? Kayaknya udah cukup ya. Jadi untuk selanjutnya boleh di komen siapa yang akan kita ajak ngobrol nih. Dan untuk teman-teman jangan lupa subscribe dan komen juga. Jangan lupa si Daking juga punya YouTube kan? Ya, punya YouTube. Instagramnya Alfi Daking. Orang Hutan Squad juga ya. Orang Hutan Squad. Oke, Daking, terima kasih banyak kan? Ya. Oke. Thank you. Thank you.